Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak Bapak semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian simaklah video pembelajaran ini dengan baik. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran 1, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. 3. Setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan play-doh, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Sekarang kita melihat potensi ekonomi di negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang terletak di Pulau Kalimantan tetapi memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu minyak mentah. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan yang menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Jadi Malaysia merupakan penghasil biji timah terbesar di dunia. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Thailand juga dijuluki sebagai negara gajah putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliput tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, atau wolfram dengan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian, terutama adalah padi. Sedangkan rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi.
Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapi diagram Venn berikut ini. Jadi, kita akan membandingkan dua negara bertetangga di dalam hal kegiatan ekonomi. Pariwisata sumber daya alam yang melimpah merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Indonesia. Sedangkan di Malaysia, kegiatan ekonomi mengutamakan perdagangan internasional. Sedangkan persamaannya adalah antara Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki perindustrian, pertanian, tekstil, mengekspor minyak bumi dan gas. Ini adalah perbandingan kedua negara. Kalian juga bisa membandingkan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN yang lain. Membuat patung dari tanah liat atau plastisin. Foto di samping adalah patung Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Tugas yang pertama sudah kalian selesaikan, yaitu membuat adonan plastisin. Kemudian tugas yang kedua, kalian akan menentukan bentuk patung yang akan kalian buat. Kemudian tugas yang ketiga, kalian akan membuat patung. Tentu saja kalian harus mengerjakan dengan sabar dan bekerja dengan tekun. Demikian pembahasan pembelajaran 5, subtema 2, tema 1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.